membahas soal TIU Aritmatika Sosial untuk materi rata-rata data tunggal. Soal untuk rata-rata data tunggal itu cukup sering keluar di soal TIU ya, baik itu soal TIU untuk sekolah kedinasan maupun soal TIU SKD CPNS. Nah, untuk mencari rata-rata data tunggal itu biasanya pakai rumus rata-rata ya. Untuk rata-rata kan rumusnya jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Namun kalau misalnya kita pakai cara itu nanti membutuhkan banyak waktu ya. Apalagi kalau misalnya di soalnya itu menggunakan angka-angka yang besar. Di video kali ini kita tidak fokus ke sana ya. Kita fokusnya bagaimana mencari rata-rata data tunggal itu dengan cepat dan tepat. Nah, bagaimana triknya? Kita coba langsung masuk saja ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama di sini 4 orang siswa mendapatkan nilai ulangan 83, 92, 86, 79. Jika ada seorang siswa baru yang masuk dan nilai rata-rata ulangannya menjadi 84, nilai siswa yang baru masuk adalah, jadi di sini 4 nilai siswa itu sudah ada, kemudian nilai siswa yang kelima itu belum diketahui, tapi rata-ratanya itu sudah diketahui. Jadi ada 4 nilai, 83, kemudian 92, 86, 79, ini yang diketahui. Sama untuk data kelima itu masih belum diketahui. Ini rata-ratanya itu sama dengan 84. Jadi kira-kira berapa data kelima supaya menghasilkan rata-rata totalnya ini gabungannya itu sama dengan 84. Nah, untuk rata-rata 84 itu sebenarnya bisa juga kalau keempat atau kelima datanya itu sama dengan 84. Jadi kalau misalnya data pertama 84, data kedua 84, sampai data kelima 84, itu pasti rata-ratanya sama dengan 84. Nah, jadi triknya itu ubah saja semua data di sini, semua kelima datanya itu menjadi 84. Jadi kalau misalnya kita ubah untuk yang data pertama kan 83, kalau kita ubah ke 84 ini masih kurang 1 angka ya. Ini kurang 1 angka. Untuk data kedua itu lebih 8 angka. Data ketiga itu lebih 2. Terus data keempat itu kurang 5 angka. Terus data kelima nanti kita cari. Jadi kalau sudah kita cari selisihnya semua, kita totalkan semua selisihnya. Minus 1 dengan plus 8, ini plus 7. Plus 2 dengan minus 5 itu sama dengan minus 3. Jadi plus 7 dengan minus 3 itu selisihnya itu plus 4. Jadi sampai data keempat ini kelebihan 4 angka dari nilai 84 ya. Jadi saya ulang, sampai data keempat ini kelebihan 4 angka. Karena ini kelebihan 4 angka, maka data kelima itu harus kurang 4 angka dari 84. Saya ulang, karena 4 data awal itu kelebihan 4 angka, maka data kelima itu harus kurang 4 angka dari 84. Nah, karena harus kurang 4 angka dari 84, berarti data kelima itu kurang 4 ini itu nanti dapatnya 80. Jadi data kelima itu harus sama dengan 80. Jawabannya Charlie. Supaya lebih mudah, kita coba masuk ke soal yang kedua. Seorang mahasiswa mendapatkan nilai 78, 86, 80, dan 914 untuk 4 mata kuliah. Berapa nilai yang diperoleh untuk mata kuliah yang kelima agar diperoleh
5 dengan plus 8 itu plus 3. Jadi sampai data keempat ini kelebihan 3 angka. Nah, supaya rata-ratanya 83, maka data kelima itu harus kurang 3 angka dari rata-ratanya. 83 kurang 3 itu dapatnya 80. Jawabannya alfa. Oke, bisa ya? Oke, coba lanjut ke soal nomor 3. Natsir mendapatkan nilai 81 untuk IPA, nilai 89 untuk IPS, 78 untuk Bahasa Indonesia, dan 86 untuk Matematika. Bila Natsir ingin mendapatkan rata-rata nilainya 84, maka berapa nilai yang harus diperoleh untuk pelajaran Bahasa Inggris? Jadi, yang pertama, sama seperti soal yang tadi, kita lihat dulu rata-ratanya, 84. Berarti baru kita ubah semua datanya menjadi 84. Nah, data pertama 81. 81 itu kurang 3 angka. Data kedua 89. Ini kelebihan 5 angka. 78 itu kurang 6 angka. 86 ini lebih 2 angka. Jadi setelah ini kita totalkan selisihnya. Minus 3 dengan plus 5 itu plus 2. Minus 6 dengan plus 2 itu minus 4. Plus 2 dengan minus 4 itu minus 2. Jadi sampai di data keempat itu kekurangan 2 angka. Jadi supaya rata-ratanya menjadi 84, maka data kelima itu harus lebih 2 angka dari 84. Lebih 2 angka dari 84 itu 886. Oke ya, cukup mudah ya. Oke, untuk soal yang keempat, masih mencari rata-rata. Tinggi badan 5 orang siswa berturut-turut adalah 156, 160, 164, 162, dan 158. Rata-rata tinggi badan kelima siswa tersebut adalah, jadi kalau yang ini bukan data yang tidak diketahui yang dicari, tapi yang dicari sini adalah nilai rata-ratanya. Jadi kalau kita pakai rumus rata-rata, jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jadi biasanya kalau kita mencari rata-rata, ini kita jumlahkan semua. Tapi kalau angka-angkanya besar begini itu cukup lama ya dihitung. Nah, triknya bagaimana? Nah, triknya itu kita ambil saja salah satu di sini yang kira-kira menjadi nilai rata-ratanya. Nah, misal kita ambil data kira-kira kalau yang di sini tuh paling tengahnya ya, itu mungkin yang ini ya, 162. Jadi kita anggap 162 itu adalah nilai rata-ratanya. Nah, baru kita cari selisihnya. 156 ke nilai rata-rata itu 162. Ini kurang 6 angka ya. Terus 160 ini kurang 2 angka. 164 itu lebih 2 angka. 158 itu kurang 4 angka ya. Nah, baru kita cari selisihnya. Cari selisihnya, di sini minus 6 dengan minus 2 itu minus 8. 2 dengan minus 4 itu minus 2. Minus 8 dengan minus 2 itu minus 10. Nah, jadi kalau kita dapatnya minus 10, berarti sebenarnya rata-ratanya itu bukan 162. Ya. Jadi kalau misalnya mau tetap kita mencari, tinggal selisih totalnya kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data kan 5 ya. Jadi minus 10 dibagi 5 ini dapatnya minus 2. Jadi kita kurangkan saja 162 dengan 162 kita kurang dengan 2. Jadi nanti dapat rata-ratanya itu sama dengan 160. Nah, jadi kalau trik mencari rata-ratanya itu cuma kita mencari, memperkirakan kira-kira rata-ratanya yang mana. Seandainya kita ambil rata-ratanya di sini, anggap ini 160, ini harusnya pas ya, karena rata-ratanya sini 160. Jadi kalau misalnya
kita anggap ini 160, berarti yang ini 156 itu kurang 4, ini 0, ini 164 itu lebih 4 angka, 162 itu lebih 2 angka, 158 itu minus 2. Kalau kita totalkan ini 0, ini juga 0, berarti karena ini totalnya 0, berarti rata-ratanya 160 tadi itu adalah rata-rata yang tepat. Tapi kalau misalnya tidak sama dengan 0,